Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Ayu Utami Linggi. Ya, kabar Ayu? Baik, selamat pagi. Boleh beri life story dari Ayu, mulai lahir dari mana? Mungkin juga bisa bicara orang tua dan sampai bisa buka dairy business. Silakan. Okay, I was born in Jakarta, but my parents are Balinese, and I grew up in Jakarta. Terus saya lanjutin sekolah ke Australia. Dari awal sebelum mulai sekolah saya memang sudah tertarik ke makanan ya, and I really love chemistry. That's why saya akhirnya masuk jurusan yang ada hubungan dua-duanya, makanan dan science chemistry. Jadi saya masuk ke teknik pangan. Pada saat waktu kuliah sih nggak kepikiran untuk nanti selesai kuliah bakal produksi cheese. Tapi I always wanted to work or create something. Dan kebetulan orang tua saya, terutama bapak saya, itu suka banget makan keju, which is weird for Balinese ya. Dia suka makan keju tuh weird banget. Karena dia bisa breakfast cheese with cassava, terus dipakein honey. So instead of bread, dia pakainya cassava, potato, kayak gitu. Jadi mungkin ada influence itu juga dari bapak saya. Pada saat saya sekolah, saya belum kepikiran, tapi pada saat selesai sekolah, saya mulai kepikiran apakah saya harus stay di Australia atau saya harus balik ke Indonesia. And then, because I came from an entrepreneur background, jadi otomatis orang tua saya pasti akan mendukung dan mendorong. It's okay, you can just try and make it yourself. Apalagi kalau perempuan, dia bilang gitu. Bukannya akan lebih gampang kalau kerja sendiri, enggak. Cuman fleksibilitasnya. Kalau nanti berkeluarga, punya anak, dan lain-lain, mereka encourage saya untuk have my own business jadinya. Dan setelah dilihat juga, kita tuh di Indonesia sebenarnya punya sumber susu ya. Ada susu sapi, susu kambing. Cuman belum banyak orang yang mengolah hasil susu itu menjadi sesuatu other than to drink it straight away atau yogurt yang lagi populer pada saat itu. Ya akhirnya saya pulang dan ngelihat opportunity-nya. Jadi kita mulai start waktu itu produksi segala jenis cheese, dari mulai mozzarella, ricotta, pokoknya semua jenis keju kita coba buat dan dilihat ke marketnya mereka kira-kira butuhnya yang mana. Okay. And then kayak gitu deh. Along the way akhirnya kita jadinya lebih spesifik ke keju yang mana kita buat. Kelihatannya ada di tempat ya. Apakah bisa do a tour? Yeah. So this one, ini kita juga selain cheese, kita juga produksi grissini, cookies yang terbuat dari cheese. Karena orang Indonesia kan suka nyemil ya. Dan untuk makan cheese langsung itu agak susah. Jadi kita ngenalinnya lewat ini juga. Jadi ini lagi oven. So this is the snack production. So they're making goat cheese cookies. Itu dough-nya ya? So this one is ini goat cheese cookies. Jadi ada goat cheese-nya, ada flour sama palm sugar. Goat cheese is not very common in Indonesia untuk orang makan, jadi kita ngenalin lewat cookies juga. Kalau untuk production kejunya di sebelah sana, tapi kalau ke tempat cheese harus APD-nya lengkap, jadi agak ribet. Mesti pakai baju segala macam ya? Oh, mesti pakai baju, terus saya harus mesti tutup kepala, baju, boots, and then itu sterilize the boots and everything. So agak ribet kalau ke sana. Let's talk about sapinya. Sapinya itu dari Australia atau dari Indonesia sendiri? Atau sapi Indonesia mas? Sebenarnya sapinya itu jenisnya itu peranakan dia jadinya. Dia besar di sini, tapi bukan sapi asli Indonesia jenisnya. Karena kalau sapi asli kayak sapi Bali, the brown one, they don't really produce milk. Panggilannya sapi apa itu? Kan ada sapi Indonesia, ini sapi apa namanya? Kita di sini cuma bilangnya FH. Dia memang sapi untuk dairy. FH? Iya. Jadi huruf F jadi sama H emang atau apa? Untuk dairy. Iya, huruf F sama H. F dan H, oke. Itu untuk dairy, ya. Sama seperti kambing juga, it's the same thing. Jadi kambing juga itu peranakan juga. So it's Etawa and Sanen. So it's not pure Etawa, it's peranakan juga. Peranakan juga, oke. Jadi, di sana untuk supplies cukup ya?
Maksudnya, Sampai saat ini sih masih cukup, masih ya. jadi nggak perlu diimport. Masih cukup. Enggak, saya sih lebih encourage mereka juga, kan karena kita langsung bekerja sama-sama peternaknya langsung, jadi kita grow-nya bareng. Jadi ada satu peternak kambing yang dari awal bareng sama saya tuh grow-nya kita bareng. Jadi nambah pelan-pelan, dia pasti akan juga bisa bareng grow sama kita gitu. Nah, sekarang Ayu ada di Jakarta atau di mana nih? Saya di Bali. Oh, di Saya di Bali. Bali. Oke. Dulu kita produksi di Jakarta, but then we move everything to Bali. Ya, kenapa? Because I got married, so the business need to come with me. Oke. That makes sense. That makes sense. Oke. Jadi sekarang as far as cheese ya. Jadi you sebenarnya juga selain cheese you bikin cookies. Selain itu apa lagi? Kita baru itu aja kalau dari segi produk, tapi kita juga biasanya experience, lebih jual ke customer atau yang memang pengen nyoba produk Rosali, kita offer misalnya kayak kemarin kita bikin cheese and tea tasting, so just exploring the taste and then understand the product jadinya, bukan karena kan cheese is not very like a common thing di Indonesia ya, jadi kita lebih lewat edukasi dan experience ke mereka sih. Who's your market or target marketing? Before COVID, it was kita supply more HoReCa, so we supply to hotel, restaurants, and food services. A little bit of the retail, tapi setelah tahun ini kita big on retail dan direct to customer, karena udah nggak ada restoran dan hotel yang buka, tapi ternyata surprisingly orang Indonesia udah mulai consume cheese. What kind of Jadi cheese? itu yang bikin kita surprise. Depend. Jadi ada yang kalau yang masih pemula baru kan kita bikinnya natural cheese ya. It's not processed cheese. So that's the thing they should understand first. Karena kebanyakan di sini yang populer itu processed cheese. Jadi kalau mereka beginner pasti mereka mulainya like yang soft sustain, mozzarella, cheddar, Gouda. And then when they're already like advanced atau pengen experience more complex taste atau flavor, dia mulai coba goat cheese, our black and white, blue cheese, that sort of thing. Jadi you tadi bilang natural ya, natural cheese ya, bukan processed cheese. Natural cheese. Natural cheese. Nah, rasa bedanya apa itu? Sebenarnya bedanya dari ingredients ya. Kalau ingredientsnya itu natural cheese kita pakai susu murni. Processed cheese they use our whey and then a lot of other things. Terus juga kalau natural kita fermentasi produknya. Semuanya difermentasi. Yang mana yang lebih sehat? Sehat in terms of cheese, sehat of course natural. Tapi if you consume it in a large amount every day juga nggak sehat juga. Moderate amount is good. As far as the business, apakah lebih banyak ke ekspatriat atau masih lebih banyak ke penduduk lokal sekarang? Sekarang lokal. Jadi lokal. Indonesian ya, lokal. Yeah, so, Indonesian, which is good. Of course, yeah. So what you did mungkin is bagaimana you mulai marketing cheese di Indonesia? Sebab cheese kan seperti you bilang tidak begitu mungkin tidak begitu orang cari ya di Indonesia, tapi now is getting more and more. So bagaimana sekarang you market? How did you market to Indonesian cheese? Okay, when we first started, we did a lot of kayak bazar, market. Jadi orang nyobain sambil bisa dengar story kita ya. That's when we first started. Terus lama-kelamaan udah mulai dikenal, kita kerja sama beberapa toko organik, you know, like all the health food store, the gourmet store kayak gitu. Terus and then kita juga kerja sama beberapa chef, so they actually help us to demonstrate how to create the dish. Karena kadang-kadang kan keju tuh diapain ya? Kalau cuma dimakan gitu aja kan rasanya ya udah gitu. Tapi kalau udah dijadiin makanan, it's more interesting. Jadi itu yang kita banyak lakukan sih sebenarnya. Now you mentioned stories. Coba terangkan what stories are you telling to the potential buyer? Everything here is homemade, handmade, and then we use all natural stuff, natural ingredients, and we work together with the farmers. So we educate them. Ini untuk dibuat jadi keju, so the hygiene and everything
you need to consider it very carefully. Dan kita juga jelasin ke mereka, we're gonna partner up in a long term. Jadi kita nggak hanya cuman beli barang saja. We are concerned with you too. If you have any problems or everything, you can share with us, and then we can help you develop that too. And also kita di sini semua saya encourage women empowerment in Bali, karena biasanya itu mereka hanya kerja di restoran atau hotel, which is kalau kayak sekarang ini ekonomi kayak gini kan berarti tutup. So I want them to have another skill, extra skill other than just that gitu. So itu sih kita story-nya so far sampai ke situ. Nah, marketnya hanya di Bali atau juga sudah keluar dari Bali? Kita sudah keluar, udah Surabaya, Bandung, Jogja, Jakarta, sampai ke Batam, Palu. Wow, oke. Dan apakah sudah diekspor? Ekspor tapi belum dalam jumlah yang banyak. Sedikit. Dikit. And kemana? Dikit. Pernah ke Jepang dan mestinya tahun ini kita ke Brunei tapi akhirnya dipostpone. I see. Now, tentu di sana juga, ada cheese ya, maksudnya mungkin mereka juga bikin cheese seandainya di Jepang ya. Bedanya apa sama you punya produk? Bedanya pasti beda rasanya, karena kan mereka punya climate yang beda, kita punya climate yang beda. But cheese, that's the unique thing about cheese. Jadi it's just like wine. Every country they produce their own wine, rasanya akan beda-beda dan orang akan willing to try because it's from a different origin. Jadi mungkin di daerah di Indonesia kan kita lebih tropical ya, kita nggak punya full season, we just only have like dry season and rainy season, that's it. Jadi itu akan mempengaruhi ke rasa susunya yang diproduksi, karena kan kambing dan sapinya makanannya cuman itu aja berarti kan. Jadi itu mempengaruhi ke situ. Tapi kalau in terms of enakan mana, ya itu preference orang. Jadi orang pasti akan pengen coba sesuatu yang beda-beda. Gitu. Very interesting. Nah sekarang where are you at? Jadi udah berapa tahun sih you punya business? So legally we started 2017 karena di Bali ini kita udah mulai develop all the workshop that meet the standard from our dinas kesehatan. But when we first started in Jakarta, sampling and tasting and figuring it out what kind of cheese kita bakalan produce itu dari 2013. Tantangan yang paling besar sekarang apa? Like you mean COVID period or before COVID? Let's go. COVID is seluruh dunia ya. So without the COVID, what is your challenges? Without the COVID, probably kita tetap harus kadang-kadang masih mindsetnya cheese is something that better imported than locally. Can we meet the standard and everything? Yang benar-benar appreciate quality wise and everything is the chef yang already pakai punya kita. Jadi kadang-kadang kalau customer biasa itu bakalan lebih appreciate kalau kita bilang, oh ya kita juga misalnya for example Grand Hyatt sudah pakai kita juga, like that kind of thing. Jadi mereka lebih, oh berarti kualitasnya bagus ya. Jadi itu sih yang mindset kalau misalnya local product can be as good as the imported one too. Dan apakah sudah ada masakan Indonesia yang campur dengan cheese sekarang? As in dishes kayaknya belum banyak, tapi bisa. Kalau mau ke depan the future bisa. Cuman mungkin belum banyak ya. Pesan terakhir dari Ayu apa sekarang untuk pemirsa Kabari? Stay healthy, stay home, and just live your life day to day. Dan apakah seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin import dari Ayu, apakah ada website atau gimana? Ya, website kita di www.rosaliecheese.co.id dan Instagram kita @rosaliecheeseindonesia. Oke, baik. Terima kasih Ayu untuk memberi informasi mengenai cheese di Indonesia, made in Indonesia. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Jangan lupa klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dengan gratis. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi.